Baik, perkenalkan nama saya Nadia Evanuela Putri dari kelas B11. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital dalam memperkaya keterampilan individu. Secara umum, yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Berikut adalah beberapa pengertian literasi digital seperti dikutip dari buku Gerakan Literasi Digital oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Yang pertama, menurut Paul Gilster, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi pada tahun 1997, menurut Gilster, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Yang kedua, menurut David Bawden, yaitu memberikan pemahaman baru mengenai literasi digital, yakni literasi yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Yang ketiga, menurut UNESCO, pada tahun 2011, literasi digital adalah kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran bersosialisasi, sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Jadi, jika disimpulkan, menurut ketiga para ahli, selain mengacu pada keterampilan penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, literasi digital juga melibatkan proses membaca, memahami, menulis, dan mengaryakan sesuatu sebagai sebuah pengetahuan maupun konten baru. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Contoh praktik literasi digital yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan adalah siswa yang melakukan sekolah daring, memanfaatkan internet dan aplikasi pendukung belajar online lainnya, seperti WhatsApp, Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk yang pertama, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lebih lancar. Yang keempat, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Adapun manfaat dari literasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat waktu. Nah, maksud dari menghemat waktu ini adalah bisa mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, lebih hemat biaya. Nah, karena banyak web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Yang ketiga, yaitu memperluas jaringan atau pertemanan. Nah, di sini kita dapat menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Nah, di sini mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Yang kelima, belajar lebih cepat dan efisien. Contohnya mencari arti kata tertentu menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau daring. Yang keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat, seperti mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Yang ketujuh, ramah lingkungan, yaitu menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Yang kedelapan, memperkaya keterampilan, seperti membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Literasi digital memberi banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat lebih luas. Salah satunya yang paling mudah dirasakan adalah memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah.
Hal ini juga mendukung individu mempelajari hal-hal baru lebih banyak dan lebih cepat, dapat memperkaya wawasan dan keterampilan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri. Literasi digital juga memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Adanya literasi digital sangat mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan, termasuk hal yang berkaitan dengan dunia usaha. Oleh karenanya, memperkaya keterampilan penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seseorang belajar dan melatih keterampilannya. Misalnya, jika seseorang ingin membuat desain produk secara sederhana, ia dapat mencari tutorial di YouTube maupun situs atau web artikel lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.